Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruslan di Rude Studio. Teman-teman, di Adobe Illustrator terbaru kita menemukan satu buah. Sebenarnya update-nya ada beberapa buah ya. Tapi yang sering mungkin kita lihat adalah intertwine di sini. Jadi apa fungsi dari intertwine ini? Karena ini ada di versi 2022 ke atas, teman-teman. Jadi bagi yang belum menginstal versi terbaru, tentunya belum ada intertwine ya. Nah, bagi teman-teman yang bertanya mungkin apa sih fungsi dari intertwine, baik akan saya jelaskan di sini ya. Intertwine itu ya sebagai contoh saja biar mudah dijelaskan. Jadi jika di sini ada sebuah objek yang bersilang, teman-teman. Ya, kemudian di objek ini kita ingin di objek ini kita ingin terjadi persilangan. Maksudnya persilangan seperti ini, teman-teman. Ya, kalau kita tahu anyaman bambu ya, itu kan terjadi ketika yang atas kemudian dia teranyam ke atas seperti ini, kemudian yang bagian ini teranyam ke bawah dari yang merah. Kemudian kebalikannya seterusnya seperti itu, teman. Nah, bagaimana membuat fungsi seperti itu? Kalau kita manual ya, kalau kita manual sebelum ada intertwine yang nantinya akan saya jelaskan, tentu kita akan melakukannya secara manual yang tentu akan sangat merepotkan, teman-teman. Seperti ini ya. Tentu kalau kita mau melakukan itu, kita ada beberapa cara. Bisa kita menggunakan Pathfinder, kemudian kita menggunakan divide di sini, kemudian kita ungroup. Objek-objek ini kan terpisah karena terjadi divide. Nah, disinilah kita berfungsi untuk mengeditnya, teman-teman. Nah, misalnya di sini kan kita mau ganti ini jadi merah. Jadi kan ini terlihat tertimpa, yang ini juga jadi merah. Terlihat tertimpa. Yang ini semut, kemudian yang ini kita jadikan merah. Kemudian yang ini sama yang ini kita jadikan merah. Sebaliknya yang di sini, di bawah sini juga kita jadikan merah. Jadi terjadi penumpukan anyaman bambu. Ya, seperti ini, teman-teman. Ini manual sebelum ada intertwine. Sayangnya, kekurangan teknik ini kan kita nggak bisa ngelihat ya. Jadi objeknya itu harus terpisah-pisah dulu baru bisa kita lakukan efek penimpaan ini. Dan itu pun berpisah-pisah karena kita menggunakan divide, teman-teman. Jadi sangat-sangat repot. Nah, sekarang kita bandingkan dengan adanya intertwine. Yang saya katakan tadi, kita blok saja seperti ini penggunaannya. Kemudian teman-teman bisa pilih objek, kemudian pilih intertwine. Di sini pilih make. Nah, sekarang kita arahkan. Ini kan kursornya, kalau di Photoshop ini namanya lasso tool ya, kursor lasso. Jadi kursornya tali ya, teman-teman. Sekarang kita arahkan saja ke bagian yang mau dibuat ke bawah, sehingga nanti dia akan berada di bawah objek yang si merah ini. Kalau kita ngeliat contoh tadi, berarti ini kita buat dia ke bawah. Tinggal di blok seperti ini sampai dari titik awal ketemu dengan titik akhir, teman-teman. Dan boom, ini terjadi sebuah hal yang luar biasa seperti ini ya, tanpa kita membuat dia terpisah. Di sini merah, berarti di sini juga merah, di sini juga merah, sebaliknya di sini merah. Ini cukup diputar-putar seperti ini saja, dia langsung ke belakang, teman-teman. Nah, di sini merah. Cuman catatannya, teman-teman harus pas berada di garis perpotongannya, jangan di tengah-tengah seperti ini, karena dia akan terpotong ya. Jadi
pas di daerah garis bantunya diperlihatkan. Di luar garis itu kita aman ya, tapi di dalam garis itu kita akan terpotong. Nah, ini sudah merah, kemudian di sini juga kita tinggal buat intertwine saja. Oke, sekarang kita bandingkan teman-teman. Hasilnya sama, kecepatannya beda, tapi kita lihat hasilnya jadi seperti ini. Dia nggak terpisah-pisah nih. Kalau kita klik ya, dia masih tetap satu buah objek yang utuh. Nah, kalau ada dua ya, jadi setelah kita udah selesai di intertwine, kita mau edit bisa ya, mau kita edit lagi, mau kita tambah. Kalau kita mau rilis juga bisa seperti biasa, balik lagi ya. Nah, ini teman-teman, jadi kalau teman-teman, nah ini kan terputus-putus ya, ini bisa langsung. Nah, tinggal lagi kita kalau mau ini dimatikan ya, balik lagi ke expand teman-teman, objek expand, kemudian oke aja. Kita baru bisa kita ungroup di sini, baru kita bisa edit. Walaupun hasilnya juga nanti terpotong ya. Di sini kita lihat ini, nah ini terpotong. Oh, ada dua, rupanya ada dua. Menarik ini teman-teman ya. Jadi intertwine ini sangat membantu teman-teman dalam membuat sebuah objek yang saling bersinggungan atau objek yang saling bertemu ya. Misalnya ini lagi ya, objek kita expand aja, kita copy, kita ganti warna. Nah, sekarang kita blok. Kalau ini yang hijau tuanya di depan, yang hijau mudanya di belakang, maka dengan ada intertwine kita bisa menyilangkan keduanya ya, seperti cincin yang masuk ke dalam cincin yang lain, seperti itu. Pilih intertwine, kemudian kita make, kita lingkarin saja. Dan jadi teman-teman, seperti ini hasilnya. Nah, kalau teman-teman tadi mau edit masih bisa, mau dirilis dilepas balik ke mode awal juga bisa, atau kemudian mau diedit dengan hasil yang seperti ini dengan cara di objek kemudian di expand, tekan OK. Nah, hasilnya seperti ini, bisa kita edit, kita ungroup, kita geser-geser. Baik teman-teman, itu saja untuk video kali ini, dan terima kasih teman-teman karena ini adalah video ke-100 dari channel ini. Bantu saya untuk bisa terus memberikan edukasi tutorial untuk desain grafis Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.